Ini sekarang setelah kita papas ya, ini hasil camnya. Ini cam setelah kita papas. Nah sekarang itu kita tinggal ngecek di head. Ini pakai cara manual ya kan, kalau cara yang pro itu pakai dial busur. Kita anggap nggak ada dial busur, kita pakai manual. Ini kita pakai busur anak SD aja. Ini caranya sangat simpel. Ini ditaruh, nanti kita buat tanda-tanda di head ya. Kita buat tanda-tanda, terus nanti kita cocokin lah. Nah sebelumnya tak kasih rahasia nih, tak tulis di buku ya. Ini teman-teman juga bisa ikut nulis buat acuan. Sebentar, ini tak gambar lingkaran dulu. Kita kenali dulu teori dasar noken as, maksudnya teori buka tutupnya. Ini buat acuan aja biar tambah gampang dipahami ya. Intinya itu noken as berputar 360 derajat, askrek berputar 2 kali lipat, jadi 720 derajat. Ini kita gambarkan sebagai head ya. Nah head itu kan mesti ada tutup noken ya, seperti ini loh maksudnya. Ini kan lingkaran, ini kita gambar sebagai ini. Semua motor kan rata-rata ada. Ini poros. Nah ini porosnya ya, kita bagi 4. Kita bagi 4 dulu. Nah udah kira-kira aja, ini kira-kira jadi 4. Ini kita bayangin sebagai tutup noken, rumah tutup noken. Ini gigi sentrik. Gigi sentrik itu rata-rata kan ada garisnya ya, ada garisnya. Ini nggak peduli di mana, yang penting ada garisnya. Itu selalu ada tanda top. Ini kita tulis sebagai TMA. Nah kalau di askrek itu sini TMA kan, sini TMP. Kalau di head sini TMA, sini juga TMA, tapi ini TMA kompresi, ini TMA overlap, ini TMP. Teorinya itu seperti ini. TMA ke TMP pertama sebagai hisap, TMP ke TMA sebagai kompresi, TMA ke TMP sebagai usaha. Usaha itu waktu hasil peledakan dulu bro, yang jadi tenaga. Terus TMP ke overlap lagi, buang. Kalau yang di video kemarin saya jelasin di magnet itu 90 derajat sebelum TMA clap in tertutup. Kalau di head berarti itu separuhnya. Askrek itu kan berputar 2 kali, askrek 2 kali, noken as 1 kali. Berarti kita bagi 2, 45 derajat. 90 derajat sebelum TMA di askrek berarti 45 derajat sebelum TMA. Berarti di sini. pin tutup.
dan X buka berarti ada di 45 derajat setelah TMA. Nah, berhubung ini adalah proses pembuatan noken, maka kita juga harus ketahui di mana letak in buka dan X tutup. Ini yang sudah kita ketahui kan in tutup dan X buka. Maka kita harus cari di bagian in buka. In buka itu kalau di asker berkisar angka 70 sampai 60 derajat. Di sini kita acuan 30 sampai 35 derajat. Kalau saya sering pakai 30 derajat. Ini in buka. Ini 30. Ini tadi 45, ini 45. Nah, X tutup pun juga seperti itu. Ada di angka 1 2 3 sekitar 30-an derajat. Ini X tutup. Ini teori dasarnya. Nah, udah ini teorinya. Sekarang kita pindah ke sini. Cuman kalau waktu proses pembuatan itu kita cek harus keadaan templarnya itu bro, satu-satu. Jadi kita lepas salah satu dulu. Kita lepas, kita pasang noken set di head. Kita sisihkan. Buat acuan garis kita pakai gigi sentrik aja. Ini giginya kita pasang yang standar dulu, nggak usah yang keroan. Baut tendi. Oh ini biar ada acuan garis gitu, bro. Nanti kita garis juga di head seperti teori di kertas tadi. Nah, ini kan sekarang udah ada garisnya. Ini kita tandain supaya teman-teman fokus, kita pakai yang satu ini aja. Ini saya tengeri stepo yang ini. Nah, berhubung ini garis top motor Tiger itu ada di samping seperti ini. Ini yus kita bayangin aja gini. Maksudnya itu TMA nya ada di samping, nggak apa-apa. Ini kita garis seperti ini, topnya berarti di sini. Ya, bentar bro, kok silau ya. Nah, topnya di sini. Ini kita garis 4 dulu. Ini kan di sini. 4. Ini tadi kan kita mau check in dulu, berarti check in itu 45 derajat di sini. Nah, ini waktu kita untuk pakai busur SD tadi bro, 45 derajat ada di sini. Cek ribet, saya tak garis ya bro. Nah, ini udah bro. Ini in tutup ada di sini dan in buka ada di sini. Ini kan garis top tadi, top yang gigi sentrik. Kelihatan nggak ya? Ini pakai ini. Udah kok sulap. Intinya kita busur pakai ini. Di sini 45 derajat dan di sini
30 derajat dari sini. Nah, ini kita cek noken kita yang garis ini ya, fokus yang ini kita lihat. Nah, misalkan ini berarti kan hampir kan, ini sebenarnya suka-suka mekanik lah. Kalau saya itu saya pasin di 45 derajat ini berarti kan kurang pas, berarti kita nanti ada pilihan kendorin setelan klep atau kita papas lagi. Nah, yang sebelahnya juga gitu. Yang in buka sudah lumayan pas lah ya, berarti kita benahi yang bagian in tutup ini. Wah, lumayan agak jauh. Ini kita grinding sampai nanti ketemu di sini. Kalau saya acuannya ini. Begitu juga sama yang noken as yang X ya. Kalau yang X nanti acuannya di sini 45 derajat di sini. Yes, teman-teman nanti bisa garis sendiri yang akurat ya. Ini kamera saya nggak kelihatan soalnya. Aduh, 45 derajat X di sini dan 30 derajat di sini. Jadi teman-teman bisa cek. Nah, terus karena ini buat tutorial aja, ini nanti tak benain sendiri biar nggak kepanjangan durasi videonya. Sekarang yang terakhir itu kita kita cek bagian overlap dengan memasang kedua templar. Tapi kalau teman-teman praktek sendiri ini, teman-teman coba lagi yang X ya, yang X sampai ketemu pokoknya. Kalau yang sudah hafal itu kan nggak perlu ditandai, sudah hafal bro, sudah hafal sama bagian yang digrinding. Ini tadi misalkan yang in telat nutup, berarti yang kita grinding yang bagian ini. Jadi saya grinding nanti aja lah. Kalau nggak kelihatan bisa dicoret dengan spidol. Jadi pada waktu pengecekan itu dicoretin spidol. Ini cara jadul saya dulu. Loh, nggak ngontak spidol gue. Coretin spidol nanti kena templar kan, dia bekas. Nah, bagian yang bekas itu yang kita benahi. Selanjut ke tahap cek overlap. Cek overlap, kita pasang templar yang satunya. Jadi kedua templar itu harus kepasang. Nanti posisi overlap itu pada waktu kedua klep terbuka itu harus garis stopnya kembali ke asalnya, maksudnya garis stop harus pas pada TMA. Biasanya kalau nggak pas itu motornya sulit langsam bro, pincang gitu. Itu juga ngaruh di akselerasi kalau overlap. Ini pastiin kita udah setel, kita unyerkan. Bentar. Ini garisnya kita pasin kembali ke asalnya. Aduh, wah, ini garisnya kita paskan ke top dulu,
ke top bagian overlap. Kira-kira pas ya. Kita lihat kedua klep ini apakah membuka, kira-kira sama tingginya. Ini masih ketinggian in sedikit ya. Ini berarti nanti overlap. Bagian ini kita papas lagi. Kalau saya pribadi itu lebih suka overlap itu sama bro tingginya. Ya tergantung masing-masing mekanik lah ya. Ada suka yang lebih tinggi in, ada suka yang lebih tinggi out. Ya wis suka-suka. Ya wis caranya itu aja bro, simpel. Ini teman-teman kalau ada keluhan di noken as bisa dicek. Yes, modalnya ini tadi, ini sama rumus ini pokoknya teman-teman bisa tulis. Intinya teman-teman paham teori yang di kertas ini, pasti teman-teman bisa praktek. Ini simple banget wis. Selebihnya nanti soal angka-angka itu ada di karakter, itu nanti teman-teman pasin sendiri sama karakter mesinnya. Ya wis itu aja, kita bahas lainnya lain kali. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.